Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 14 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Angela Lucia, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 26, ayat 7 sampai 9, ayat 12, dilanjutkan ayat 16 sampai 19. Pada suatu waktu, kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang telah mati akan hidup kembali, mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkit dan bersorak-sorailah, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu lestari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Tuhan memandang ke bumi dari surga, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Biarlah hari ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama Yesus, aku mendapat kelegaan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, apa yang kita cari ketika badan letih dan lesu? Tentu saja makanan dan minuman yang dapat memulihkan tenaga dan stamina. Akan tetapi, apa yang dibutuhkan ketika jiwa yang mengalami letih dan lesu? Tidak ada sesuatu pun yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut selain Allah sendiri. Seringkali orang bisa lari pada minuman keras, pesta pora, kenikmatan semu, tetapi jiwa tetap kering, kosong, dan dahaga. Mengapa? Karena itu bukanlah sumber hidup yang sejati. Memang, liburan dan rekreasi dapat membantu melepaskan keletihan kita. Namun jika mental kita masih selalu mengeluh dan mengeluh, kita akan kembali menjadi letih lesu dengan sangat cepat. Hari ini kita diingatkan bahwa sumber kekuatan dan healing kita yang terbaik adalah datang kepada Yesus sendiri. Mari kita temukan pengalaman mendapat kekuatan dan kelegaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah sang sumber pelepas dahaga, letih, dan lesu yang sejati. Ia mengundang setiap orang untuk mereguk kesegaran darinya. Ia memberikannya secara cuma-cuma. Yesus tentu saja bukan sekedar obat atau pelarian sesaat. Setiap orang yang memiliki relasi dan hubungan yang akrab dengan Tuhan, ia tidak akan haus lagi. Karena orang itu mau mendengarkan sang sumber hidup itu dan melaksanakan sabdanya. Tuhan mau memberikan dirinya sendiri bagi kita. Yesus pun mengajari para murid untuk belajar memikul beban, mempersembahkan segala duka, sakit, dan penderitaan dengan pengorbanan salibnya. Dengan belajar dari Yesus, para murid akan dikuatkan untuk memikul kuk yang dipercayakan demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Persoalannya, apakah kita berani datang kepadanya dan mempercayakan diri kita kepada Dia? Ketika kita dalam kesulitan, Dia mengundang kita datang kepadanya untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Semoga kita dapat mengalami pemeliharaannya yang besar dalam segala usaha kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, betapa Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Ketika kami dalam kesulitan, Engkau mengundang kami datang kepadamu
untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Engkau berjanji akan memberikan kelegaan bagi kami. Semoga kami dapat mengalami pemeliharaanmu yang besar dalam segala usaha kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.